Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hidayat dari kelas 2 SIB dengan NIM 235730106. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 13, yang dimana kami itu membuat dua hal. Yang pertama itu buat fitur menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public API. Lalu yang kedua itu membuat menu baru eh, untuk menampilkan sekumpulan data beserta gambar secara grid dari public API seperti album yang jika diklik maka akan menampilkan informasi detail dari data tersebut. Nah, langsung saja ini saya ke yang pertama yaitu yang menampilkan cuaca. Nah, di sini yang pertama itu saya ngebuat jangan lupa yang pertama itu kita pasang dependensi di ini nih. Ini kita pasang ini retrofit ini. Ini banyak dia ada 3. Nah, retrofit ini JSON sama Kotlin ya. Ini pokoknya ini dipasang nih semuanya nih. Nah, habis itu kita ngebuat package baru yaitu di data. Ini kan kemarin kita ngebuat data itu isinya itu ada DAO, entity, sama app database. Nah, yang 3 ini tuh kita masukkan ke dalam package baru aja namanya room biar rapi. Lalu di package data ini kita ngebuat package lagi yang namanya model. Nah, di dalam model ini saya ngebuat ini file dengan nama weather model yang akan menampung dari variabel-variabel untuk cuaca. Nah, lalu kita ngebuat lagi package lagi yaitu package API yang isinya itu ada weather API client sama weather API service. Nah, isinya tuh ini saya ngikutin dari modul Bapak aja ya, dan ini juga ada base URL-nya yaitu public API-nya. Ini saya pakai yang ini. Ini tuh kita pakein aja terus ntar kita copy pastekan aja API key-nya. Nah, ini untuk service-nya. Nah, lalu kalau udah kita tinggal ngetentuin nih kita mau letak si informasi cuaca itu di mana. Dan di sini saya ngeletaknya itu di bagian sensor. Jadi saya mana ya fragment sensor. Nah, saya letakkan di sini tuh di bawah di pertemuan sebelumnya itu kan ada sensor ya. Nah, sama ada data user gitu kan. Nah, di sini saya letaknya di bawah ini ada card gitu yang akan menampilkan kota, nama kota, suhunya, dan deskripsinya apa. Nih, dari card sini ya berarti ini ada teks, teks, teks. Nah, kalau udah tinggal kita uh, tambahkan functionnya ini kan di fragment sensor ya, berarti kita masuk ke mana sensor. Nih, kita tambahkan functionnya yaitu ini load weather. Nah, kalau misalnya di modul itu kan dia tentang fakta kucingnya. Jadi ya ini kita sesuaikan aja, kita tambahkan, lalu kita ngebuat functionnya di sini. Di mana di sini dia akan mengambil dari API service-nya, API client-nya itu kotanya itu ada Jakarta. Nah, API key-nya ini saya dapatkan dari yang ini tadi. Salah. Ini dari sini, jadi itu ntar kita buat akun dulu di sini, ntar langsung dapat API key-nya. Nah, di API key-nya itu inilah yang untuk mengambil data dari public API-nya itu kan, kayak misalnya suhunya itu sekarang berapa, lalu ini ada unitnya itu matrix. Nah, di sini barulah saya ngebuat untuk uh, ininya di layoutnya tadi kan ada teks yaitu kota, temperatur, dan deskripsi. Jadi ini diambil dari sini. Nah, lalu kalau misalnya nggak berhasil mendapatkan datanya, berarti yang akan muncul tampilan gagal memuat data cuaca. Nah, langsung aja ini saya sudah sediakan.
Ya, jadi disensor ya. Nah, itu langsung muncul kota Jakarta, lalu suhunya itu ada 31,03 derajat Celcius, lalu deskripsinya itu broken clouds. Jadi kayak berawan gitu ya. Cuacanya ini lagi berawan untuk sekarang. Dan ini kan kalau misalnya di modul itu kan ada tombol refresh ya. Kalau di sini saya nggak pakai tombol refresh, cuman kalau misalnya kita mengakses sensornya ini otomatis dia nge-refresh sendiri gitu ya hitungannya. Nah, selanjutnya itu membuat menu baru yang menampilkan data gambar grid dan kalau diklik itu dia ada deskripsi dari gambarnya. Nah, ini sebenarnya agak panjang ya, agak ribet karena saya ngikutin layout dari yang ada di Figma dari project DPP itu yang semester sebelumnya. Jadi ini agak ribet. Nah, jadi itu di sini sama seperti sebelumnya kita ngebuat modelnya dulu. Di sini saya ngebuat resep model. Nah, ini saya masukkan itu untuk ke bagian resep ya, karena kan ini aplikasi makanan ya. Aplikasi untuk ya tentang mengolah makanan. Jadi ada mengolah bahan makan. Jadi kayak ada menu resepnya di mana nanti itu akan menampilkan resepnya, kayak foto resepnya. Kalau diklik ntar masuk ke bahan-bahan dan cara pembuatannya gitu kan. Nah, jadi di sini saya pakai di halaman resep. Jadi di modelnya itu ada resepnya, misalnya ini judulnya apa, gambar, kalori, waktu ya sesuai kebutuhan dari data yang saya perlukan. Nah, lalu ini maaf ya kalau nggak berurutan Pak. Ini saya jelasinnya berdasarkan strukturnya ini aja bukan itunya. Pokoknya, nah kalau misalnya udah ngebuat ini, saya juga ngebuat view modelnya. Nih, view model karena untuk menampilkan data dari si modelnya tadi. Karena ini saya banyak pakai fragmen-fragmen gitu, Pak. Nah, terus di sini juga saya nyediain daminya, data daminya. Ini saya masukin cuman 8 list ya. Jadi kayak kalau nambah itu juga nambahnya tuh manual. Nah, lalu nih di halaman di sini saya ada eh apa sih namanya? Package resep yang dimana itu ada si resep fragmennya sendiri yaitu untuk menampilkan si resep-resepnya tadi. Lalu di sini ada ya Allah banyak kali. Ini ada adapternya. Jadi itu kayak kalau misalnya ini kan saya pakai eh banyak nih kayak ada banyak fragmen, ada pemakaian ini juga untuk fotonya tadi tuh yang URL. Nah, jadi terus ini juga ada eh eh nih, dia tuh di dalam satu halaman tuh dia tuh kayak ada tabnya gitu, Pak. Saya buat ada tab nutrisi sama ada tab resep gitu kan. Kayak tab resep isinya ya resep. Kalau tab nutrisi itu jadi kayak keterangan nutrisinya tuh kayak misalnya ini resepnya ini berapa kalorinya, kayak garamnya itu berapa, proteinnya proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi sini saya ngebuat tab nutrisi yang dimana datanya itu diambil dari si dummy tadi. Nih. Lalu sama juga untuk resep diambil dari sini. Lalu layoutnya juga ya sekedar layout aja lah ya untuk ini, untuk bindingnya ini kan. Ini gini aja. Nah, terus saya itu juga ngepakai navigation. Nih, saya ada navigationnya gitu. Jadi kayak di dalam satu halaman itu dia ada navigasi dua gitu fragmennya. Ini terus apa lagi ya? Oh ini detail pager ini. Jadi kayak kalau misalnya ini posisi untuk si tabnya tadi. Kalau misalnya 0, posisi yang pertama 0 kan. Apa sih namanya ini? Yang 0 itu lah pokoknya dia masuknya tuh ke si tab resep. Nah, kalau misalnya pindah ke sebelah sini, sebelah kanan itu berarti dia nomor satu, terus dia masuk ke tab nutrisi gitu. Kayaknya udah deh itu aja. Ini langsung saya demokan aja ya bagian resepnya. Nah, jadi ini resepnya ini. Nah, kalau dipencet itu tuh dia akan masuk ke halaman detailnya. Jadi ini tab resep. Ini judulnya, malah kegeser. Ini judulnya, jumlah kalorinya, bahan-bahannya, dan cara
pembuatannya. Lalu untuk nutrisi ini sendiri akan dijelaskan informasi nutrisinya itu. Di sini ada kayak ada kalorinya. Ini gram-gramnya ini banyak banget nih. Oh, ininya seharusnya apa ya? Maaf. Pokoknya ini seharusnya itu saya kasih teks dulu ya di sini. eh Kayak gini nih. Misalnya karbo ini berapa gram gitu. Nah, di sini kan gramnya double nih ya, karena di data ini juga saya tambahin di dummy-nya nih gram-gramnya. Jadi kayak itu ya double. Coba deh ya saya ganti. Nah, tadi, aduh lupa saya bikin maaf ya Pak. Protein, terus ini kalori, karbo, apa nih lemak, lemak, gula, lemak, jenuh. Ini gramnya kita hapus saja karena di dummy-nya tuh udah ditulis pakai gram ya. Nah, ini juga ngambilnya itu berarti dari si dummy. Tadi saya refresh deh. Sabar ya, Pak. Bang. Nah, ini saya loginnya pakai kamera aja ya karena saya lupa password email dan passwordnya. Ini udah. Nah, udah nih informasi nutrisinya kalorinya berapa, proteinnya berapa. Ya Allah, ada pakai spasi ya. Yaudah deh, karbonya berapa, lemaknya berapa, gulanya berapa, lemak jenuhnya itu berapa gram. Bla 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 bla. Pokoknya detailnya itu gimana. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.